Hari ini gue ngobrol sama Ken dari Ken and Grad. Salam kenal semuanya, gue Ken. Biasanya mungkin pernah ngeliat nge-review makanan di YouTube atau konten-konten lain di tempat lain juga. Belajar banyak sih gue, termasuk soal bisnis dengan pasangan. Kita nggak tahu ya pasangan-pasangan lain gimana, tapi kalau kita decide untuk bikin sistem sih. Kita emang ada bagiannya, misalnya gitu. Jadi begitu dapat apapun langsung dibagi. Buat modal jadi food vlogger tuh lumayan juga loh. Bisa sekitar 800 juta lah seminggu ya. Sebulan 3 juta 4 jutaan gitu. Dan pastinya bahas soal gadget. Jadi gue dulu pernah beli iPhone 5S, terus gue gak nyaman, gue ganti lagi. Idih, kenapa bos? Pokoknya gue FOMO aja. Gue FOMO pengen punya Apple. Lu udah berasa terkenal belum sih, Pak? Belum, Pak. Serius? Enggak. Maksudnya mungkin perbedaan zaman dulu dan sekarang nih. Apa yang lu berasa berbeda dengan kefamousan lu? Nggak mungkin lah kau berasa nggak famous sama sekali. Ya berbedanya cuma kerjaannya aja sih. Kan sekarang kerjaannya berarti yang lebih banyak, terus lebih beragam. Tadinya mungkin cuma restoran doang, sekarang udah makin ada brand yang approach. Berarti kan yang tahu kita lebih banyak kalangannya, nggak cuma dari F&B doang gitu. Tapi kalau secara hidupnya, ya hidup lu gitu secara. Gue sih nggak pernah diajakin foto sama orang ya, kecuali lagi sama bini gue. Masa sih? Kecuali lagi sama bini gue. Jadi mereka tuh mau foto sama bini lu ya sebenarnya. Jadi muka gue mungkin terlalu umum. Jadi kalau berdua baru kayaknya oh ini dia gitu. Kalau cuma sendiri kayak ya nih koko-kokopik biasa. Jadi sebenarnya itu kan bukan kalau sendiri itu bukan. Tapi kalau ada Grad itu Ken and Grad itu deh. Jadi kayak lo udah jadi satu. Gue kalau sendiri nggak pernah, jarang banget sih. Mungkin nggak bisa dihitung pakai jari lah. Tapi kalau misalnya berdua sering. Lebih sering. Oh, dan waktu lu lagi nge-shooting juga? Iya, kalau berdua mah sering diajakin foto. Cuma kalau sendiri hampir nggak pernah. Ya udah ya fun fact-nya. Jangan sedih, pantar kita gitu. foto bareng dah sini. boleh. Oh, iya. By the way, gue pengen nanya nih. Nah, that's why nih gue pengen mulai dari awal banget kita bertemu. Boleh diceritain nggak, Pak? Lu inget gak? Pertama kali tuh Rian itu kan dulunya bagian dari Crack and Neck ya. Crack and Neck. Jadi betul. waktu dulu itu justru kita yang approach Crack and Neck buat bikin video bareng kan. Iya. Karena dulu kita masih kecil banget. Dulu followernya masih 1.000 apa berapa gitu. 5.000? Bukan ya? Nggak 5.000? Gue 5.000. Lu yang udah 20-an ribu gitu. Jadi abis itu abis itu kita kontak. Terus yang jawab si Rian ini. Iya. Kita ketemu di situ, ya udah berteman. Gue inget banget, lu kan waktu itu kan email. Email. Lu ada beberapa yang email, ada yang beberapa email kita, termasuk Vilo yang review hantu ya? Iya, ada. Enggak, bukan review hantu dong. Review hantu kan ya? Iya bener, tapi maksud gue dia tuh kan memang ya bisa melihat. Ya kita juga bisa melihat ya. Ya dia pokoknya mistis lah. Ya mistis. Konten Nah, mistis yes. Ada beberapa konten kreator yang kontak kita. Nah termasuk lu. Dan waktu itu oh yaudah deh, ayo kita collab gitu. Yeah, dan bikin apa? Menghias roti. Iya, menghias roti. Terus udah gitu kita sempat, karena rumah kita lumayan dekat, jadi kita tuh sempat sering ketemu. Setelah itu, gue mau bertanya sebenarnya waktu zaman itu, lu kepikiran apa pengen collab ke orang-orang, ke youtuber lain? Pengen manjat lah, Pak. Iya, oke. Lu manjat ke siapa aja yang lu berhasil gitu? Ya, cuma lu doang yang mau kayaknya waktu itu. Dan gue menyaksikan gitu beberapa youtuber yang bahkan dulunya oh iya segitu nih, dan sekarang sebesar ini gitu. Gue melihat bahkan Vilo pun juga sama gitu kan. Gue ya senang juga ngelihatnya gitu, dan iya ya bisa secepat itu juga, dan maksudnya nggak bisa cuma dilihat dari subscribernya kecil dan berarti ini nggak bakal jadi gede nih. Ya bisa. Itu banyak banget. Aku udah ngeliat banyak banget sih, kayak yang itu, gitu. Dulunya nobody dalam setahun tiba-tiba jadi gede banget. Iya. Bisa banget sih. Dan iya waktu itu kita juga berteman setelah kita syuting. Gue main ke tempatnya si Ken dulu di mana, daerah mana? Dulu di Roxy ya? Dekat Roxy, bener. Dekat Roxy, kita main NBA dan segala macam, sempat collab, kurang ajar. Gue disuruh collab makan pedas-pedas, gue kagak bisa pedas lagi. Ya, ntar gue kasih dah videonya di bawah dah. Iya. Gila udah lama banget. Dan fun fact nih, gue yakin gak banyak orang tahu kalau Ken itu bisa nyanyi. Ya bisa sama jago tuh beda. Bisa dong. Iya inget. Ingat gak kita collab? Kita nyanyi apa? Anji. Widih. Iya kan, bener kan? Pakai kupluk kan lu ya. Dikit dong. Gak mau. Jangan. Ntar bubar nih. Masih panjang soalnya. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka
kembali mengenal cinta. Oke. Sekarang bisnis lu tuh ada apa aja sih termasuk YouTube? Dulu kan sebelum gua nge-YouTube tuh emang basic gue tuh udah dagang duluan kan. Apa? Jadi Dagang apa? dagang baju. Tapi baru COVID kemarin gue decide untuk nggak lanjutin lagi karena ya menurut gua bisnis itu terlalu memakan waktu gua untuk gua bisa lanjutin gitu. Untuk lu bisa develop YouTube atau memang Enggak, jadi maksudnya gue kalau misalnya ngelakuin bisnis itu gue nggak mau kayak setengah-setengah kan. Maksudnya kayak ya gue maunya berusaha yang terbaik lah. Cuma gue ngerasa kayak abis COVID terus kayak gue balik lagi ke sana. Masih pertama-tama setelah COVID selesai gue masih tuh. Cuma kayak gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa deh giving the best buat bisnis ini gitu. Jadi gue decide untuk ya udah nggak usah aja lah. Soalnya kayak buat apa gue juga resikoin karena kan bisnis itu kan sesuatu yang bisnis baju itu terutama ya. Sesuatu yang modalnya lumayan. Gue harus stok barang, gue harus stok bahan. Jadi kayak gue merasa kayaknya big risk untuk gue yang nggak bisa seperhatian itu sama bisnis itu gitu. Cuma sekarang kita lebih ke F&B, kita ada joinan lah restoran sama beberapa partner. Terus ada juga properti sih. properti. Ya. Berarti jadi F&B ada berapa kurang lebih? Yang mau buka satu lagi, yang udah buka sekarang 3 sih. 3. Yang dulu kita ada franchise juga ya. Ada franchise-nya iya. itu juga masih ada beberapa yang buka. Jadi ya itu doang sih. Berarti Nyayap, terus ada properti. Sama di sini channel YouTube. YouTube ya. Boleh nggak diurutkan Pak dari yang tertinggi penghasilannya sampai yang terendah? Dari yang terendah ke yang tinggi. Yang paling rendah ya berarti kan F&B lah karena masih baru tahun lalu kan. Antara dua ini nih. Kurang lebih lah. Sama serius. Kurang lebih. Gila. Semenjanjikan itu kah YouTube? Kalau gue bisa karena properti kita lebih ke santai investasinya, bukan yang kayak bangun lagi. Tapi kalau jor-joran mungkin bisa bakal lebih mungkin bisa, tapi kan modalnya juga jor-joran kan. Iya. Cuma kalau sekarang kan kita lebih kayak bikin satu, abisin, selesain, baru next project gitu. Jadi kayak nyampingan gitu loh. Dan berarti kalau gue bisa bilang lu tetap adalah YouTube. Kalau misalnya yang paling sering dilakuin karena kan yang membutuhkan gue untuk lebih hadir, gue dan istri lebih hadir ya di YouTube lah. Iya, maksud gue kan memang kalau di sini kan kita bilang oke, main job lu apa? Ya berarti memang lu sangat content fokus creator lah ya. Di YouTube lu gini. Di content creator. Karena lu udah nggak YouTube sekarang ya apa aja ya? TikTok, Instagram, dan yang paling menghasilkan tetap YouTube kalau sekarang. Atau enggak juga? Sekarang mungkin imbang lah ya. Semuanya tiga-tiganya. Tiga-tiganya coy. Ya, mungkin imbang lah kayaknya. Soalnya YouTube itu jujur aja kalau misalnya ada brand yang mau masuk ke YouTube kan dia punya proses pembuatan videonya jauh lebih panjang ya Pak, karena kan emang videonya panjang. Jadi lebih effort lah. Jadi mungkin ada yang masuk tapi tidak sebanyak di konten platform lain, walaupun harganya lebih mahal tapi kan emang ya mungkin ada orang yang maunya singkat aja. Secara gitu. Effortnya memang jauh lebih besar di YouTube sih memang. Iya. Tapi YouTube sih akan selalu kita coba untuk bikin terus. Karena ya kayak that's where we come from lah kayak. Oke. Maksud gue di awal kapan lu yakin kalau YouTube ini bakal bisa nih lu? Kalau tadi lu bilang lu mau bisnis, lu mau giving your best gitu ya. Kapan ada titik di mana gue bakal fokus full di YouTube gua gitu untuk di samping dari pekerjaan karena pasti lu punya pekerjaan juga kan? Mungkin di akhir 2018 kali ya. Kenapa lu begitu yakin? Apakah karena udah dapat endorsan pertama atau dulu si Grat itu kerja di kantor. Dulu dia pernah ngomong jadi dulu itu ceritanya kalau misalnya siang tuh gue selalu di toko. Ya, dagang gitu. Terus pulang dari toko gue ke pabrik ngurusin selesai Grat pulang kantor jam 6. Jam 5 gue jemput dia, kita syuting malam sampai jam 11, terus gue ngedit sampai pagi lah kayak gitu. Setiap hari kayak gitu. Terus gue bilang sama dia, Grat kayaknya nggak worth it deh kalau lu gini terus, lu berhenti aja. Jadi kita bisa mulai syutingnya pagian nih. Kita bisa waktu kita lebih banyak gitu. Oke. Terus dia bilang kalau kita udah sampai certain number baru gue mau berhenti. Certain number apa nih? Maksudnya subscriber? Penghasilan di saat itu. Maksudnya ya melebihi dari gajinya dia lah. Waktu itu kan dia di kantor. Oke. Berapa banyak melebihi gajinya dia baru gue kerasa worth it untuk berhenti gitu, karena dia mungkin dia mau safety lah ya, namanya orang udah kerja di perusahaan yang bagus pula gitu, posisi juga bagus, disayang juga sama bosnya gitu kan.
Akhirnya udah sampai titik itu dia berhenti, gue udah tahu oh berarti kita bisa gitu. Baru kita bisa seriusin gitu. Di situ sih. Cara menilai gini, misalnya oke, lu mau kita coba let's say 5 juta deh misalnya, let's say kita anggap asal aja itu ya. Oke, kalau misalnya ini kita dapat 5 juta. Oke, gue akan berani untuk berhenti. Nah, tapi kan nggak stabil, Pak. Gue selalu bilang sama dia harus tunggu sampai itu. Misalnya lu mau 5 juta, gue sampai udah 10 juta deh baru gue berhenti, misalnya. Oh, jadi secara penghasilan rata-rata? Gue mesti yakin kayak 4 bulan, 5 bulan dulu gitu, nggak cuma 1 bulan. Kalau 1 bulan it can be berarti hoki kan gitu. Iya, makanya itu tadi maksud gue berarti cukup lumayan lama juga tuh. Maksudnya sebelum memutuskan 5 bulan 6 bulanan. 5 bulan 6 bulan. Setelah lu ngomong itu tadi. Yes. Setelah lu ngomong 5 bulan 6 bulanan dan langsung yakin untuk cabut. Untuk cabut juga ya. Nah, gue pengen sedikit membahas soal menurut gue ini cukup tricky ya. Yeah. Bisnis antara pasangan. Oh ya, karena kita sebelum nikah juga udah bareng kan. Oke, itu gimana Pak? Karena gini, nggak tahu sih, lu menemukan cukup banyak nggak fenomena di mana oh iya pacaran, bisnis bareng dan akhirnya ya entah bisa, yang ya. jadi masalah di banyak sih di itu bisnis emang dulu. resiko banget sih sebenarnya. Tapi lu merasa resiko itu juga Bang? Di saat itu nggak pikir panjang kali ya, karena di awal kita tidak menyangka akan jadi sebesar ini. Bukan sebesar ini, bahkan tidak nyangka akan dapat apapun dari ini. Awalnya hobi kan. Oke, ini awal banget ya kita. Awal banget. Kita nggak tahu ya kita bisa jadi ini pekerjaan lah gitu. Tapi di saat berjalannya waktu kita sadar lah bahwa oke, kita udah dapet something nih dari sini, udah dapet penghasilan dari sini. Gimana nih caranya? Kalau kita nggak tahu ya pasangan-pasangan lain gimana, tapi kalau kita decide untuk bikin sistem sih, kayak maksudnya beda cerita kalau udah menikah ya. Iya. Waktu sebelum menikah dulu, jadi kita emang ada bagiannya misalnya gitu. Jadi begitu dapet apapun langsung dibagi. Oke. Jadi memang ada apa semacam perjanjian kah? Enggak ada, cuma ya udah deal aja. Misalnya kita dapat 1 juta nih, ya udah bagi 500 langsung aja gitu. Ya secara kesadaran aja, kayak tahu bahwa ini bisa jadi something yang jelek nih kalau misalnya kita nggak emang bikin stake dari awal gitu. Tapi lo nggak pernah ada ketakutan nih gimana? Karena gue ngelihat satu YouTube yang ya istilahnya itu tadi ya, yang mungkin cewek cowok gitu kan. Maksud lu abis pisah channelnya bubar? Ya pasti nggak sih? Ya gimana lagi Pak? Iya maksud gue ya udah gitu. Apalagi kalau misalnya lu udah decide ini udah something yang getting serius gitu. Beda hal kalau misalnya oke, gue iseng-iseng putus ya udah deh kita bubarin selesai. Tapi kalau ini udah menjadi bisnis dan bahkan sebenarnya udah ada yang lu korbankan termasuk pekerjaan lama lu dan termasuk pekerjaan lama dia gitu. Itu kan sebenarnya gue bisa bilang gila ini gambling. Gue nggak tahu ya entah apakah lu bisa lu bisa seprofesional itu dalam, karena nggak semua orang bisa profesional. Gak mungkin juga Pak. Kalau misalnya kita putus beneran di saat itu dan gue punya pasangan baru, dia punya pasangan baru, it's impossible. Bener. Mungkin kita akan bikin 6 months plan di mana kita bikin channel ini mungkin berubah konsep atau gimana gitu supaya bisa kita split gitu. Tapi ya has something to be done kan. Tapi ya untungnya gue gak sampai gila sih. Tapi gitu. Buat gue salut banget sih. Salah satu yang menurut gue beruntung lah. Mungkin kita beruntung kita gak harus menjalani sampai ke situ gitu. Sempet gak ada di titik dimana jujurnya enggak pernah. Kita dari 2016 sampai nikah 3 tahun itu mulus-mulus aja gitu. Jadi ya udah gitu. Gokil. Beruntung lah. Maksud gue ya lu menemukan dia yang tepat walaupun lewat Facebook ya Pak ya. Oh iya bener Pak. Walaupun lewat Facebook ketemunya lewat teknologi Pak. Lewat teknologi ya. Lu iseng aja kayak ini orang cakep juga nih. Gue chat aja. Enggak, masih ada mutual friends-nya. Oke. Dia tuh ada kelasnya kakak gue. I see. Jadi masih dia friends sama kakak gue di Facebook. Oke. Gitu. Jadi masih ada lah. Bisa lah dia. Masih bisa. Dan gila cuy, maksud gue, nah itu yang gue mikir gak segampang itu untuk ngejalanin channel berdua dengan pasangan sama teman aja susah secara profesional pun gitu ya. Tapi kalau misalnya gue bisa bilang, gue tau sih, menurut lu gimana kalau misalnya channel lu tanpa Grat? Nggak jadi sekarang lah. Kenapa? Honestly mungkin nggak bakalan naik lah. Apa? Kenapa? Karena satu mungkin ya jujurnya penonton kita banyakan suka kita karena kita berdua. Couple. Jadi couple-nya ya konsepnya sebagai seorang pasangan. Jadi mungkin 80% penonton maunya sukanya itu. Jadi kalau nggak ada Grat ya I don't think it will be today lah. Gila sih. Udah pasti. Dan vice versa ya. Karena job kita di channel ini bener-bener beda banget. Kayak ide video mau syuting apa segala macam itu tanggung jawab gue dari dulunya kayak gitu. Oke. Grat itu selalu ngurusin soal administrasi.
Jadi kalau misalnya ada sponsorship masuk, kerjasama masuk, dia yang handle semuanya dari dulu kayak gitu. Jadi emang udah beda kerjaannya beda. Yang dulu ngedit semua lu? Dulu gua. Terus sekarang udah ada tim, jadinya ya gue cuma tukang ngecekin aja. Gitu. Oke. Dan sekarang si Grat, dia juga udah nggak chat? Masih dong, kalau itu harus dong. Karena kan kalau sama brand itu mainnya feeling ya. Soalnya kan kita udah banyak agency ataupun brand yang udah kenal sama kita. Nggak bisa kita semata-mata suruh orang yang kita bayar untuk handle aja. Karena kita juga harus punya kayak namanya apa ya, akal budi lah. Kalau sama orang yang ini handle-nya beda. Kalau sama, kan beda-beda orang beda-beda treatmentnya. Jadi masih diperlukan sosok kita yang emang tahu nih beda-bedanya gitu. Iya, tapi menurut gua ya lu salah satu channel yang cukup stabil juga di tengah YouTube zaman sekarang, karena nggak banyak YouTube yang stabil ya. Gua rasa ada era-era yang gila, YouTube tuh berat banget Pak, apalagi cepet sekarang siapa yang nggak bisa jadi food vlogger, gue tanya. Pakai HP aja udah bisa, apalagi sekarang ada segampang TikTok, segampang apa sekarang jadi food vlogger, gue tanya. Betul. Daripada zaman lu. Betul. Zaman lu nggak ada, lu harus bawa kamera, minimal handphone lah. Lu harus malu untuk sekarang kan tinggal ngerekam. Lu VO di rumah. Iya. Cuma ya itu ya the beauty of social media ya. Emang it will always change. Ya kita harus ikutin aja. Kalau emang kayak gitu ya kita ikut begitu aja. Betul. Tapi poin gue di sini kayak ini akan menjadi sorotan untuk semua orang, dan nggak semua orang dan semua orang hampir rata-rata bisa aja masuk ke sini kapanpun yang mereka mau gitu. Apakah lo ada kayak rasa aduh gimana nih, apa yang lo lakukan gitu untuk inovasi atau mungkin apapun gitu ya? Gue nggak ngerti sih. Dari 2020 kita decide di sosial media kita selain YouTube kita nggak akan fokus lagi di makanan. Terus? Jadi TikTok kita sama Instagram kita itu udah kayak couple aja. Oh iya bener. Jadi skill setnya kita lah ya. Berarti kita udah tahu caranya shoot makanan segala macam. Tapi ya kita sadar juga bahwa kita nggak bisa terus-terusan bergantung sama satu segmen ini. Jadi makanya YouTube kita makanan. Kita juga punya satu YouTube yang nggak makanan. Jadi kita punya 2 channel YouTube. Iya. Jadi yang itu juga nggak makanan. Terus kita punya Instagram, kita punya TikTok itu lebih mix gitu. Jadi nggak bergantung sama satu genre lagi sih. Oh oke. Jadi memang lu udah cukup ranahnya maksudnya coba cari ranah baru dan memang coba berjuang untuk survive lah ya. Harus gitu ya. Iya benar. Ya, cuma itu works sih. Maksudnya sejak kita decide itu Instagramnya jadi hidup. Jalan banget. Jadi jalan. Dan maksudnya nggak cuma terpatok dengan makanan. Kalau gue ngundang lu pasti makanan. Dan sebenarnya awalnya karena berat badan juga sih Pak. Maksudnya? Karena maksudnya gue takut gitu kalau konten semua harus makan terus gitu. Kayaknya untuk umurnya juga udah nggak muda lagi. Berapa kan? sih? Udah kepala 3 Pak. Iya tapi kan masih kepala 3 lah. Masih awet lah. Emang paling berat berapa? Waduh, gue pernah 93 kali ya gitu ya. Gue 97 kemarin. Lu kan tinggi Pak, gue pendek Pak. Emang tinggi lu berapa? Gue tuh bener-bener takut banget. Soalnya obes. Gue takutnya kalau udah menyentuh satu angka kayak 100 gitu, gue gak akan bisa balik lagi. Karena gue orangnya gampang banget gemuk dan susah banget turun. Jadi ya gue sadar diri gitu. Tapi 93 itu adalah berat lo paling berat seumur hidup lo? Iya 93 ya. Serem Pak. Kalau Grat gak pernah gendut? Gak pernah Pak. Makannya sama sama lu? Habis hamil aja langsung balik lagi Pak. Kok bisa begitu ya Pak? Padahal makannya sama Pak. Wah kurang ajar bener. Nasi bagi 2, dia habis, gue habis. Kenapa dia gak gendut Pak? Lu nama gak? Enggak. Masa? Enggak. Gue udah bilang sama dia, gue minum es teh tawar aja jadi daging. Emang gen lu gendut? Gen gue jelek ya, gendut. Cepat gendut dan nggak gampang ngecerna kayaknya. Iya. Tapi memang ya kalau gue lihat dari postur lu sih, ya nggak parah-parah. Ini kan gue jaga Pak. Gimana cara jaganya Pak? Gue kalau udah makan siang syuting malamnya gue nggak makan lagi Pak. Oh bener gitu? Bener kayak gitu. Tapi lu nggak olahraga kenapa? Gue main futsal sekarang. Main futsal seminggu 2 kali. Wis di mana sekarang? Ya, di mana aja yang ngajakin aja. Soalnya ngajakin orang main futsal tuh susah Pak. Tapi ada yang ngajakin lu untuk? Ada yang ngajakin ya syukurnya. Bagus nih. Ya, itu doang sih. Itu ngejaga lo ya futsal. Gue. Kalau nggak ya gimana? Nggak ada olahraganya kita. Cuman kayak misalnya dengan waktu-waktu sekarang nih konten kreator, kan mungkin banyak orang yang mau ya. Gue mau enaknya jadi konten kreator. Nah gue mau nanya, enak gak sih jadi konten kreator? Ya kalau udah di awal-awal ya nggak enak. Kalau udah menghasilkan ya enak. Ya jujur aja. Waktu lu sekarang jauh lebih banyak. Iya lah, gue bisa bangun siang kalau gue mau. Jujurnya gitu kelebihannya ya. Iya. Kekurangannya ya menurut gue nggak ada. Kalau kita kerja di bisnis atau di kantor, menurut gue
Ini pendapat gue pribadi ya. Menurut gue, lu punya keberhasilan itu didasari sebuah report. Misalnya 6 bulan sekali penjualan sales perusahaan lu berapa? Oke. Kalau dulu gue dagang, penjualan gue dalam setahun ini berapa? Ya gue bisa kira-kira menakar lah per tahun gitu. Ya. Kalau di sosial media itu nggak bisa kayak gitu pak. Lu setiap hari akan dapat hasil. Karena angkanya itu terpampang nyata. Lu ngepost video seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali lah lu harus evaluasi. Harus lihat. Betul. Jadi lebih stres pak. Karena lu bakal merasakan lu nggak cukup tuh sering banget. Lebih banyak. Sering sekali. Kayak gue tiap minggu bisa kayak aduh kok yang ini kurang ya videonya. Kok viewnya kurang ya minggu ini. Kok Instagram nggak naik ya videonya. Oke. Gue pengen tahu gimana cara lu memprosesing itu semua. Mungkin let's say beberapa kali lah. Mungkin satu video atau beberapa video yang misalnya nih viewsnya drop. Kurang. Oke, apa yang lu lakukan? Kalau dulu gue stres banget pak. Sampai masih 2021an gitu, 2020 gitu, gue setiap kali view-nya jelek tuh gue gak bisa tidur. Karena apalagi video yang gue pikir bakal bagus. Oke. Dulu apa video yang lu pikir bagus? Misalnya satu makanan yang gue pikir lagi viral, gue datang, view-nya biasa aja. Terus gue, kenapa ya? Ini kan lagi viral, kenapa video gue jelek di sini? Apa yang lu temuin? Ternyata setiap orang viral di A gak berarti viral di B. Jadi viral itu apakah ada rumusnya? Gak ada rumus ya, tapi cocok-cocokan. Jodoh-jodohan. Tergantung penonton masing-masing. Iya, karena tergantung audiens lu juga ya. Betul. Dan akhirannya biasa udah nih, lu udah tahu nih, kenapa nih? Karena ada A. Terus apa yang lu lakukan lagi? Gue next time ya jangan konten di video yang kayak gitu lagi gitu. Ya harus move on ke next video karena 2 hari lagi post lagi kan. Emang prosesnya itu secepat itu ya? Maksudnya dari satu video ke ngepost tuh 1 minggu lah. Oh, jadi memang proses editing dan segala macam itu 1 gue minggu. lusa harus shoot lagi ya. Gue harus fokus, gue shift lagi ke video berikutnya kan. Dan modal itu cukup lumayan besar nggak dulu? Food. Very. Apalagi channel kita itu bukan channel yang makan pedes-pedesan. Jadi kita emang review makanan kan. Kalau makan pedas-pedasan emang nggak semahal itu? Lebih murah karena kan lu bisa fokus di satu makanan pedes, lu habisin. Oh, lu harus banyak. Kalau gua kan review restoran ibaratnya harus 6 menu, 7 menu. Tapi mahal ya kalau restoran. Maksudnya yang kayak apa ya, restoran yang mahal, paling mahal yang lu? Ya jutaan pernah. Sekali syuting gitu. Maksudnya ya enggak lah, jangan ngomongin juta, itu kan jarang, itu kan special case. Ya minimal kalau restoran yang biasa gitu 600. Berarti kalau misalnya gue ngomong secara seminggu nih dulu lu syuting seminggu habis berapa tuh? Kalau misalnya rata-rata aja ya berapa juta? 800 juta lah seminggu ya. Seminggu sejuta. Sebulan 3 juta 4 jutaan gitu. Sebulan 3 juta 4 juta untuk itu yang belum menghasilkan uang ya. Untuk dan dulu nggak ada cerita-cerita kita datang makan gratis, mana ada orang nggak tahu siapa kita. Tapi sekarang jujurnya kita nggak pernah kayak minta ya. Kadang-kadang suka dikasih, suka kayak nggak usah bayar gitu. Kalau dipaksa-paksa kita udah 5-6 kali kita paksa nggak mau dibayar, kita jadinya lama juga berantem di kasir ya. Iya. jadi kadang-kadang ya kita. Tapi kalau misalnya UMKM yang itu banget, gue bener-bener gak mau banget. Gimana caranya lah, gue biasa langsung tembak aja QR code-nya gitu. Oh, tapi banyak juga tuh UMKM yang banyak banget yang mau baik gitu, yang niatnya baik. Kalau kita, gue gak enak banget lah hatinya kalau nasi goreng gitu, gue langsung tembak aja QR-nya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kondisi-kondisi yang misalnya itu lagi syuting atau memang lo lagi makan biasa? Lagi syuting. Oh, pasti lagi syuting dong ya. Nggak mungkin kalau lagi makan biasa. Ini gratis. Nggak, setelah syuting, gue mau bayar. Iya, maksud gue itu. Terus nggak usah pak gitu. Ya sering banget kayak gitu. Tapi ya gimana kita berusaha buat bisa bayar ini nih. Kadang-kadang tricky juga. Kadang-kadang kalau ada bosnya gitu suka nggak mau. Oh, tapi kayak gitu ya udahlah. Tapi padahal kita nggak diundang. Iya, maksud gue itu kan memang lo lagi hunting kan. Iya, lagi hunting, betul. Jadi karena waktu ada beberapa tempat yang merasa, aduh, makasih kita di review. Mungkin mereka merasa, mungkin dia tahu kita, mungkin ya. Atau mungkin siapa aja yang syuting mungkin dikasih juga. Iya benar. Gue pengen marketing mereka mungkin. Nanya sih sama lu. Lu merasa konten channel lu ini berimpact banget nggak? Buat UMKM? Ya, mungkin buat restoran yang lu review ya, gue bisa bilang. Ya misalnya nih. Jujur menurut gue pribadi, kita butuh mereka lebih dari mereka butuh kita. Oke, gimana tuh maksudnya? Mereka nggak ada, kita selalu datengin tempat yang kita tahu itu enak. Kita nggak mau datang ke tempat yang emang kita merasa kayaknya makanannya kurang. Jadi selalu makanannya emang udah oke. Jadi oke, lanjut dulu. Yang kita usahanya begitu supaya kita nggak zong. Kalau zong kan gue malas posting juga ya. Lo nggak akan posting? Kalau jelek banget gue nggak akan posting. Berapa banyak tuh yang lo nggak posting?
mungkin 10%, 20% Itu selama lah. lu Iya, enggak sampai sebanyak itu. Soalnya biasa kita udah research dulu, udah dengar dari orang. Tapi biasanya juga 70% dari mereka udah rame sebelum kita datang. Jadi emang makanan enak, emang udah banyak yang beli. Jadi sebenarnya kita datang nggak datang dia tetap bisnisnya jalan kok sebenarnya. Oke, berarti memang bukan dalam konsep. Nah, tapi lu pernah nggak di endorse sama sebuah restoran dan akhirnya restoran itu jadi rame karena lu? Yang pernah kita datengin terus jadi rame. Pernah ada beberapa kali mereka DM kita gitu, kita jadi rame nih gitu ada. Cuma nggak selalu. Ada sekali cerita sedih juga sih. Kita pernah nge-review satu tempat makan Korea di Pademangan. Dulu tuh jarang restoran Korea yang pinggir jalan tuh masih jarang zaman dulu. 2019 kali ya. Terus habis kita review jadi rame banget 2 hari. Pokoknya dia sampai rame banget. Wow. Dia chat kita lah, rame banget. Ini, gue juga seneng nih. Wah, lihat nih rame nih. Terus berapa bulan kemudian tiba-tiba gue di DM lagi sama akun itu. Kak, yang ownernya meninggal. Gue langsung patah hati banget, Pak. Wah, asli. Gila. Baru ketemu sama kita berapa bulan kemudian terus meninggal. Pas baru dia lagi rame. Sedih banget ya. Tapi ya maksud gue lu menjadi part of it lah. Maksudnya minimal ya kan waktu dia meninggal. Tapi maksud gue kayak hidup tuh ya. Maksudnya kayak gak disangka-sangka lu lagi baru rame gitu. Cuma ya yang kayak gitu special cases lah. Yang sampai DM kita bilang lagi rame. Ada lah tapi gak selalu. Gak selalu. Tapi itu kan story yang kayaknya gak bakal lu lupakan. Gak bakal gue lupain. Ada lagi gak yang lu gak bisa lupain? Mungkin dari lu nge-review mungkin dimarah-marahin atau ya diusir-usir sering lah ya. Diusir sering. Sampai sekarang masih ada yang ngusir kok. Kenapa? Ya gak mau di-review aja. Ya gak apa-apa juga. Itu kan hak mereka. Misalnya, tapi lu gak pernah izin nih? Gue dulu gak pernah izin. Sejak COVID gue jadi izin. Karena memang ketentuan ya. Karena gue nggak mau sampai rame-rame banget, terus kayak bahaya gitu loh buat kru gue juga, buat mereka yang lagi makan juga. Karena sebenarnya kan kita, oke lah, kalau lu pakai HP doang, nggak perlu izin. Karena lu sendiri, lu pegang HP ya, lu customer as in usual, ya lu udah aja. Cuma kalau kita kan bawa tim ya, 3 orang, 2 orang, bawa kamera lumayan gede, bawa mic, mau masuk terus kita, karena kita review makanan, kita sering kali minta shoot di dalam dapur. Jadi gue mesti izin dong untuk masuk dapur orang pakai kamera. Ya gitu doang sih sebenarnya. Kalau tapi untuk makanannya kita nggak pernah mau diatur sih. Maksudnya kayak mereka udah diizinin juga, mereka biarin kita review seenak kita kok, nggak pernah dipaksa. Nggak pernah harus baikin nih. Oke, kita udah langsung masuk ke gadget nih. Gadget lu apa sih Pak biasanya Pak? iPhone 12 Pro Max. Terakhir tuh gue ketemu lu itu handphone lu bilang lu baru beli OnePlus. Betul. OnePlus 7 Pro. OnePlus 7 masih ada tuh Pak. Masih ada. Masih bagus. Retak dikit tapi masih bagus. Jatuh ya? Jatuh. Cuma masih gue pakai buat jadi kayak mainan gitu. Mainan anak. Soalnya jadi ini HP sama sekali nggak gue isi games. Karena memang lu buat kerja aja. Tapi kalau di situ ada games. Di situ banyak games. Emang lu main apa? Gue suka games nostalgia Pak. Gimana tuh? Emulator gitu Pak. Emulator. Oh, PS. Enggak juga kan di Play Store jualan juga, ada jual juga kan kayak Final Fantasy yang lama-lama. Oh. Gitu-gitu. Suka Pak. Soalnya gue jarang sih gue pakai Play Store ya, jadi kenapa beralih ke situ jadi sekarang? Coba sini handphone. Kenapa beralih ke iPhone Pro 14 ya? 12. 12 gue dulu. 12 Pro ya. Dulu sebelum pakai ini gue pakainya Android terus. Ini iPhone mungkin bisa dibilang iPhone pertama gue kali ya. Oh, berarti lu belum pernah pakai Apple sebelumnya? Pernah, tapi cuma kayak berapa bulan doang gitu. iPhone 5S. Gimana tuh berapa bulan? Jadi gue dulu pernah beli iPhone 5S, terus gue gak nyaman, gue ganti lagi. Idih, kenapa bos? Gak cocok aja. Kayak gue gak lebih suka, emang gue Android banget sebenarnya. Lu Android banget? Enggak, kenapa? Maksudnya pada saat lu pegang, lu beli nih, lu beli baru dong. Iya. Beli baru dong iPhone 5S kan? Iya. Apa? Kenapa? Masalahnya krusial itu terlalu kecil banget waktu itu, gue ngerasa. Karena gue dari Note ya sebelumnya. Terus gue pindah ke situ kayak berasa nggak, kurang bisa buat mainan. Apa karena untuk UI-nya kan juga beda. Terus untuk lu lebih nggak banyak pilihan lah ya. Kayak gue nggak bisa install ini itu gitu. Oke, memang itu lebih terbatas sih. Dan akhirnya lu berapa bulan lu jual lagi? Mungkin 3 bulan ya. Lu jual lagi? Ya, gue jual. Lu ganti apa? Gue ganti LG G3. Gue masih suka nyoba-nyoba Pak. Tapi gue suka banget nyoba-nyoba Pak. Gue suka nyoba-nyoba handphone apa-apa gitu. Suka. Tapi berarti itu yang handphone tercepat yang lu punya dong? Yang mana? iPhone 5S. Kenapa? Ya maksudnya kalau cuma 3 bulan berarti gak ada lagi handphone yang paling cepat yang lu punya yang kan? Yang paling cepat OnePlus Pak. OnePlus 7 Pro tuh cepet banget Pak. Berapa? Speednya? Bukan cepat, maksudnya waktu lu pakai handphone itu cuman enggak lama bener. Iya, yang paling cepat lu pakai kan cuman iPhone 5S.
3 bulan ya ampun. Kecil banget pak, beneran deh. Iya sih. Tapi emang lu nggak ngeliat-liat dulu review kayak apa kek? Gue beli karena Grab beli, jadi gue pengen. Tapi kan lu beli kan di store-nya. Pokoknya gue FOMO aja. Gue FOMO pengen punya Apple. Akhirnya gue beli juga Apple. Nggak oke sekarang. Karena gede. Karena gede. Masa itu dong? Nggak, karena buat Instagram story lebih bagus aja. Gue juga bingung ya. Ada nggak? Coba gue tanya lu. Apa Android yang story-nya nggak patah-patah? Tapi entah ya memang ya Android kenapa begitu ya? Gue juga nggak ngerti sih. Gue sih research katanya gara-gara terlalu banyak jenis handphonenya, jadi kayak nggak bisa optimize gitu. Jadi memang apakah Meta kerjasama sama iPhone? Android tolong dong kalau ada handphone Android yang story-nya tapi setidaknya nggak usah lebih bagus deh, di bawah iPhone dikit. Gue mau banget. Tapi bener berarti itu alasan terbesar lo. Itu doang. Jadi kalau misalnya ada nih handphone yang bisa menggantikan itu, lo akan ganti ini. Gue akan ganti. Gue nggak peduli sama merek. Gue bakal coba semua merek, Vivo, Huawei, Honor. Gue bakal coba semua. Tapi yang penting story kan. Yang penting story-nya nggak patah-patah. Tapi kalau untuk video foto sebenarnya udah bagus kan. Kalau yang iya, untuk video udah foto, banyak banget pak yang bagus. Huawei yang baru tuh. Huawei tuh gila sih. Menurut gua Huawei. Huawei Ada Google pak tapi pak. Sayangnya itu doang. Kalau Huawei ada Google, gua rasa itu bisa sekelas Samsung sih. Secara hardware, secara harga. Nyokap gue beli Huawei karena gue yang rekomendasiin. Gue kan itu beli P40 Pro. Oh, P40 Pro. Wah, dia beli. Terus dia marah-marah sama gue karena gak ada Google. Terus gantiin iPhone yang iya, terus gue tapi kameranya bagus mah. Gue butuh Google. Iya bodo amat. Emang dia yang food vlogger kan lu yang food Iya, vlogger. gue salah juga. Itu keinginan gue yang gue paksakan ke dia. Terus waktu oh iya keren nih, tapi keren. dia yang pake. Kan gue butuh Google ya. Cuma ya sebenarnya gue lebih suka karena Android itu lebih beragam aja sih. Kayak iPhone tuh kayak kita jadi kayak stormtrooper gak sih? Semua pakai yang sama gitu. Semua orang pakai handphone sama semua gitu, kayak bosen gitu. Kalau Android kan berwarna, ada ini ada itu. Gue gak anti Apple. Iya, gue pakai MacBook juga. Tapi lu pakai MacBook emang udah lama? Udah 6 tahun pak. Gue baru mau ganti juga nih kayaknya. Lu MacBook apa? Pro 2017. Tapi MacBook Pro juga gila kan tahan lama. Berapa lama? Udah 6 tahun. 6 tahun. Gue mau ganti karena suka pas ngerender mati, suka ke close gitu. Sekarang gak tau kenapa, mungkin udah tua juga kali. Suka ke close, ke crash. Mungkin crash, karena Premiere-nya kali. Mungkin ya. Lu pakai Premiere kan masih? Masih. Enggak, Cut Pro dong sekarang. Pakai Cut Pro karena gue udah ngedit. Jadi cuma buat ngedit tipis-tipis Cut Pro aja lah. Oke. Tapi Cut Pro ini ya dia kayaknya bisa punya sistem rendering. Kalau lu diemin lebih cepat. Dia ngerendering sendiri kan. Jadi lu pas playback lu bisa tinggal langsung playback kan. Itu salah satu kelebihan dan rendernya jauh lebih cepat, mungkin karena gak ribet kali. Karena Apple juga, karena itu kan dia ekosistemnya udah lebih benar. Kalau Premiere bukan. Cuma males gue berubah-berubah. Belajar lagi ya. Iya, still enak gitu. Bukan Ctrl B ya berarti motongnya. Hah? Ctrl B apaan? Motong footage Ctrl B. Sorry bro, gak pakai kontrol gue bro, langsung satu aja bro, udah langsung kepotong bro. Bukan Ctrl B. Enggak. Ctrl B ada Ctrl Q, Ctrl Z. Gak pakai kontrol bro. Kelamaan ngedit. Ya tapi lu udah gak perlu itu actually ya, karena lu cuma nonton. Perlu pak. Perlu lah. Kadang-kadang harus yang cepat kayak buat Instagram gitu ya. Masih. Ya lu harus pindah Premiere lagi sih kalau memang. Makasih deh. Iya, menurut gue Apple tuh sebenarnya emang kebagusannya gitu. Dia lebih controlled. Emang gue akuin Apple adalah identity sih. Kenapa orang banyak beli mereka status sosial itu termasuk mungkin orang-orang ya, kredibilitas lah ya. Iya, credibility nih, mungkin. Gue mau ganti tahun ini tadinya, tapi karena ternyata yang baru biru lagi, nggak usah kali ya. Nggak usah lah. Kan biru masih biru. Iya. Jadi baru. Mungkin kalau merah lu beli kali ya? Enggak juga ya. Gue orangnya nggak terlalu yang harus baru gitu. Kalau masih nyaman sih. Ya terus tadi kan lu bilang mau ganti 15. Itu kenapa? Gue mau ganti karena ya satu, gue kemarin ngeliat punya. Jadi waktu itu kita pernah FOMO lagi. Enggak FOMO. Jadi manajer kita pakai iPhone 13 Pro. Iya. Waktu itu kita kadoin. Gara-gara apa ya? Ulang tahun lah gitu. Terus pas gue pakai, kok bagus ya, dia lebih cepet gitu. Terus kameranya lebih burem-burem belakangnya gitu. Lebih bokeh-bokeh gitu. Jadi pengen FOMO lagi dong. FOMO sama karyawan sendiri, sama tim sendiri. Terus pengen beli yang 14, kayak bentuknya masih terlalu mirip. Nah ini kan rada beda nih, rada kayak melengkung-melengkung. Nggak kan lu mau belinya yang 14 Pro, lu beli 14 Pro. 15, gue maunya beli 15. Iya, kalau misalnya lu mau sama 14 Pro juga udah oke. Karena kan 15 naik, 14 turun harganya. Oh iya sih, itu juga bisa jadi pilihan sih. Tapi bentuknya masih terlalu mirip pak. Emang lu pikir beda banget?
Loh, tapi bukannya bahannya kan samping-sampingnya ada. Emang. Lu pakai casing juga ya, Pak? Iya, lu pakai casing nggak kelihatan juga, Pak. Iya sih, Pak. Orang ngelihat kamera yang bikin beda. Gosip-gosipnya katanya overheating ya, Pak? Iya, banyak sih yang bilang sih. Cuman ya gue juga belum mungkin pernah software coba update lagi. bisa menyelesaikan nggak? Biasanya. Terus katanya gampang pecah lagi belakangnya. Tapi itu tadi, tapi ada argumen juga sebenarnya kan. Ya emang lu pakai handphone buat apa? Ya memang bakal separah itu. Nggak bakal gini. Iya, maksud gue kan ada, gue tahu, gue lihat ada yang review yang, iya. Kayak lebih rapuh ya. Padahal sebenarnya mereka kan klaim harusnya kan lebih kokoh karena kan mereka udah pakai titanium atau segala macam. Tapi waktu dicobain kok, iya sekali lagi ya semua orang punya argumen kan. Kembali lagi yang bikin gak jadi beli kayaknya harganya deh. Iya maksud gue, lu tau belum harganya berapa? Pokoknya kalau sama bayar teksnya 30 juta gitu kan. Wah, Pak. Wah, berat ya 30 Menurut juta. gue, nah itu maksud gue apa soal harga nih. Ya menurut gue ya coba. Ini dulu gue beli aja gue ngerasa mahal banget loh. Berapa? 21 kan dulu ya kalau nggak salah. Iya. Tuh, mahal banget, Pak. Sekarang 30 juta kayak beli motor ya, Pak. Kalau dulu kan kita beli handphone mah 10 lah. Enggak, yang dulu deh. Dulu zaman gue SD. Lu 95 bukan? 93 gue. Lu 93. Lu lebih tua dari gue. Dulu zaman beli handphone ya Engage gitu kan berapa 2 juta. sih? 2 juta. Iya. Kayaknya udah 5 juta tuh udah mahal banget, Pak. Udah N95. Iya, gila bener. Yang bisa jadi alat musik gitu kan. Iya. Tapi lu inget gak handphone pertama lu apa? Ingat. Nokia 3120. Nokia. Dari Nokia sayang sekali ya. Aduh, Anda harus perlu miss opportunity. Iya, dulu gue Siemens. Gue juga nggak tahu. Gue pernah pakai Siemens. Sony Ericsson juga dulu. Sony Ericsson juga asik tuh. Musik. Ya, Sony Ericsson Music Xperia. Music. Ya bukan, Nokia Xperia. Walkman. Oh iya, Walkman. Wah gila. 810, 811. Iya. Kak, gue pengen tanya nih sekarang nih. Lu nggak ada TWS gitu? Apa pakai powerbank gitu? Gue pakai headphone. Apa? Headphone. Gue pakai Apple Watch lagi. AirPods ya. Karena ya simply karena gue pakai Tapi itulah, Pak. Dan gue beli diskon. Iya, 1,5. Oh ya? Yang AirPods series 2. berapa nih? Oh series 2 yang bukan yang Pro ya? Gue gak suka earbuds. Oh iya karena congnya lu banyak. Congnya gue banyak. Oh iya congnya lu banyak. Ini dia juga jeleknya dia. Ya nggak, lu nggak mungkin bisa beli satu ini pasti tuh handphone, udah jam tangan aja udah ganti. Iya. AirPods lu tanpa sadar kayak itu udah mendirect lu beli. Kayak racun ya. Kayak lu kan punya iPhone, masa jam lu nggak Apple? Nah itu lu. Enggak lah, ini tapi dibeliin bini gue. Iya tahu. Cuma pengen mungkin bini lu berpikir ya kan. Tapi gue masih pakai yang Bose juga, yang gede. Iya. Gue pakai itu Bose. TWS itu sekarang menarik loh, Pak. Gue tuh pengen banget nyobain, cuma gue nggak tahu mana yang bagus, tapi nggak model congnya. Modelnya semua congnya semua kan. Huawei juga bagus, Pak, lumayan. Model congnya nggak? Nggak, gue bawa nanti kita cobain. Oke. Cobain. Tapi waktu itu masih FreeBuds 4 menurut gue tuh mikrofon bagus karena gue salah satu nyari TWS. Gue suka nelfon kan, jadi gue cari yang buat nelfon itu oke, mikrofon itu bagus. Karena males kan lu kalau nelfon suka apa? Live kali ya? Kagak dong, enggak. Bigo live. Oh iya, aja lu. Aja lu masih ada Bigo ya? Nggak tahu. Kalau buat produksi lu pakai apa sih? Ininya? Sony gue A7 III. Berapa ya? Berapa kamera? 2 kamera. 2 kamera A7 III. Terus pakai Rode masih. Rode apa? Rode Audio Video Mic Pro yang gede yang. Tapi itu bagus ya? Jadi gini, ada orang yang sekarang suka pakai clip-on. Kenapa lu? Soalnya mereka mungkin bikinnya banyaknya interviewin orang kan. Iya. Tapi kalau kita itu sengaja pengennya pakai shotgun. Environment. Karena gue pengen dapat suara sekitarnya gitu. Pengen kayak ada orang makan, ada orang ngobrol. Tapi itu cukup fokus ya? Oke kok. Maksudnya untuk video makan-makan menurut gue sih paling cocok itu ya. Tapi kita selalu punya sih. Clip-on kita punya untuk daerah-daerah yang musiknya kenceng. Itu apa? Lo clip-onnya apa? Pakai Saramonic. Saramonic yang biasa, yang paling murah lah. Yang paling murah yang 1,5 ya. Iya. Sekarang udah naik sih kayaknya. Oh iya? 1,8an mungkin atau kayaknya sih segitu. Yang biasa kan? Ya, gue beli itu karena mau live TikTok. Jadi sekarang ini konten lu masih berjalan aja atau ada sesuatu yang lagi pengen lu trial juga nih? Banyak yang pengen di trial, cuma jadi sekarang waktu kita tuh bener-bener pack banget karena ada anak kecil sekarang di rumah kan, jadi kita harus bagi waktu buat dia. Nggak mungkin kan kita seharian terus malam juga karena dia jam 9 udah harus tidur, kita juga udah harus ikut tidur. Jadi kayak dia jam 9 tidur nih, ya gue nggak bisa kemana-mana pas dia tidur, susah kan. Jadi waktunya udah bener-bener. Kalau misalnya dia tidur, maksud gue kenapa lo harus tidur juga? Karena lo nanti akan bangun pasti. Karena dia bakal nangis kan.
Setiap kali dia nangis kan harus ada yang pegangin kan. Oh jadi udah harus ada yang Ya kurang lebih harus standby di rumah lah gitu. Walaupun dia tidur di kamar sendiri ya. Cuma kita tetap kadang-kadang kalau dia nangis parah kita datengin kan. Jadi secara waktu sekarang wah pack banget ya lumayan juga. Iya lebih bukan kerjaan sih, lebih ke parenthood lah. Iya betul. Karena maksudnya ditambah dengan maksudnya anak ini kan pastilah lu butuh attention lebih juga buat mereka. Kita juga bukan yang tipe terlalu ini sih kayaknya. Kayak terlalu harus gini harus gitu kayak udah ya menikmati hidup aja lah gitu. Asik. Capek Pak. Soalnya nggak ada habis-habisnya Pak, beneran deh. Capek banget. Mungkin yang terakhir kali gue minta sedikit kata ya tips and trik untuk gimana cara nyari konten gitu ya. Maksudnya semua orang udah lebih jago dari kita Pak sekarang zaman sekarang tuh. Wah, gila Pak. Gue gak nanya sama orang yang paling jago, gue nanya perspektif. Buat nyari konten. Iya. Kalau gue selalu gini, lu pengennya siapa yang nonton? Siapa yang nonton kita? Misalnya kita pengen yang nonton kita ibu-ibu, ya lu tanyalah ibu-ibu lu pada nontonnya apa. Jadi kayak lu mesti ke grassroots gitu. Jadi jangan cuma lihat apa yang kita suka doang. Soalnya kita suka tuh mungkin niche. Mungkin lu orang yang sukanya nonton orang main gundu. Ya bagus bagi lu, tapi belum tentu bagi banyak orang bagus. Ya mungkin lu harus tanya-tanya. Lebih banyak tanya-tanya aja sih. Jadi terus nggak boleh gampang apa ya? Ini sih menurut gue penyakitnya banyak YouTuber mungkin yang udah lama-lama ya. Salah satunya juga kita mungkin pernah kayak gitu juga. Jangan gampang kayak ngerasa tersaingi gitu loh sama yang baru-baru. Menurut gue sih kayak ya terima aja. Mungkin dulu orang yang sebelum kita juga sebelum sama kita. Gitu. Jadi itu cycle hidup ya. Maksudnya kadang-kadang lu di atas, nanti ada yang datang yang baru ya lu tergeser. Ya itu biasa lah ya. Jadi ya kalau lu makin mikirin itu jadi nggak mikirin kontennya maksud gue gitu loh. Jadi lu malah mikirinnya yang nggak bisa lu kontrol. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih banyak untuk ilmunya, untuk semuanya. Gila, gue juga sekalian udah lama banget sih. Lama banget. Terima kasih. Lu udah merit belum sih sekarang? Ya tutup.